Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastio. Selamat datang di ruang belajar. Udah berusaha sekuat tenaga, tapi kok hasilnya biasa-biasa saja ya? Udah melakukan segala cara, semua hal dicoba, tapi rasanya percuma. Udah kerja keras, banting tulang, siang malam, tapi rasanya pencapaiannya biasa-biasa saja. Lantas, apa sih yang salah? Pernah nggak merasa kayak gitu? Jika kamu pernah merasa seperti itu, maka berhati-hatilah. Karena jika kamu terus membiarkannya, semua upayamu, semua usahamu, bahkan kerja kerasmu, semua akan menghasilkan sesuatu yang seolah percuma. Lantas, kenapa kondisi itu terjadi? Kenapa situasi ini bergulir? Jawabannya adalah mungkin kamu sedang terjebak pada apa yang namanya bias aksi. Siapapun kamu, jika kamu terjebak pada bias aksi, kerja kerasmu, usahamu seolah nggak akan ada gunanya. Percaya atau tidak, bias aksi itu sesuatu yang sangat berbahaya. Lantas, apa sih bias aksi itu? Terus, apa ciri seseorang bahwa dia sedang terjebak pada bias aksi? Lantas, bagaimana pula solusi dan cara mengatasinya? Yuk temukan semua jawabannya di uraian video berikut ini. Pepatah mengatakan, diam itu emas. Rasanya, pepatah ini sangat relevan untuk menggambarkan fenomena bias aksi. Ketika diammu jauh lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan semua tindakanmu, atau ketika diammu jauh memberikan kebaikan jika dibandingkan dengan kata-kata yang kamu ucapkan. Jika situasi ini terjadi, maka seseorang sedang terjebak pada bias aksi. Ketika diam dia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tindakan atau kata-kata dia. Atau dengan kata lain, ketika apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan itu justru membawa keburukan, di titik itulah kita sedang terjebak pada bias aksi. Ada banyak contoh yang ada di sekitar kita yang menunjukkan fenomena bias aksi. Misalnya, seseorang yang ingin menjadi seorang pengusaha, namun tindakannya justru sibuk melamar pekerjaan ke sana kemari. Ingin kaya, tapi tindakannya justru selalu berhura-hura. Ingin lanjut kuliah S2, tapi yang dilakukan waktunya terbuang percuma karena nongkrong semata. Atau mungkin ketika kamu menyampaikan, aku pingin hidup sehat, tapi justru perilakumu sangat berbeda. Kamu sangat sering bergadang, makan sembarangan, malas olahraga, dan sejenisnya. Semua contoh itu menggambarkan kalau kamu sedang melakukan tindakan bias aksi. Ada beberapa ciri ketika kamu melakukan tindakan bias aksi. Pertama, ketika tindakan atau kata-kata kamu itu tidak didasarkan pada ilmu, pengetahuan, pengalaman, atau mungkin keterampilan. Pendek kata, kamu tindakannya asal. Omonganmu sok tahu. Jika kamu bertindak tanpa ilmu, maka yang terjadi adalah kerusakan. Jika kata-katamu tanpa dasar, maka yang tersaji mungkin kebohongan. Di titik ini, lebih baik kamu diam, karena ini lebih punya manfaat. Mungkin selama ini yang bikin kerja kerasmu seolah percuma, yang bikin semua usahamu seolah sia-sia, karena semuanya kamu lakukan tanpa dasar ilmu yang kuat, tanpa dasar pengetahuan, tanpa dasar keterampilan, dan memang kamu gak punya pengalaman. Akhirnya apa? Kamu memang sibuk, tapi hasilnya gak seberapa, karena memang tindakanmu gak berkualitas. Ciri kedua adalah ketika tindakan kamu dan tujuan kamu gak sejalan. Logikanya gini deh, kamu pengen pergi ke Surabaya, sedangkan kamu tinggal di kota Semarang. Bukannya berangkat ke arah timur, tapi justru sebaliknya, kamu pergi ke arah barat. Kamu berkendara sepanjang hari, tapi kamu merasa kok gak nyampe-nyampe ya? Ya wajar kamu gak nyampe, karena memang kamu salah arah. Kamu bertindak, kamu melakukan sesuatu,
tapi kamu nggak dapat hasil karena memang apa yang kamu lakukan dengan tujuanmu sangat berbeda. Misalnya gini, kamu ingin membangun sebuah bisnis, tapi tindakanmu justru sibuk melamar kerja. Kamu ingin mencari beasiswa, bukannya menyiapkan diri untuk belajar bahasa Inggris, belajar TOEFL, tapi justru kamu sibuk nongkrong dengan teman-temanmu. Kamu ingin menjadi seorang atlet, bukannya berlatih, tapi kamu seharian main game online bareng teman-temanmu. Ini namanya bias aksi. Ciri ketiga, jika kamu bertindak tanpa tujuan. Punya tujuan dan kemudian melakukan tindakan berbeda, itu saja sudah bias aksi. Terlebih jika kamu punya tindakan tapi nggak punya tujuan yang jelas. Yang penting kamu bertindak. Ini seolah-olah kamu hanya sekedar mengisi kekosongan waktumu. Kamu sibuk kesana kemari, tapi pencapaianmu nol besar. Kenapa? Karena memang kamu nggak punya target yang jelas. Ada kalanya seseorang hari ini bekerja A, tahun depan bekerja B, tahun depannya lagi bekerja C. Terus seperti itu, mereka berganti pekerjaan dari masa ke masa. Kenapa? Karena memang mereka nggak punya tujuan yang jelas. Sehingga walaupun mereka bekerja keras siang malam, seolah-olah melakukan banyak hal, tapi pencapaian mereka biasa-biasa saja. Karena memang mereka nggak punya target yang jelas yang ingin dibangun. Lantas, apa sih yang bikin banyak orang melakukan bias aksi? Ya simpelnya gini, banyak orang itu nggak mau dikatakan pemalas. Banyak orang itu nggak mau dikatakan kalau dia nggak berbuat sesuatu. Mereka itu ingin tampil keren, ingin terlihat, mereka itu ingin dihargai dengan semua tindakannya. Akhirnya apa? Walau mereka tahu mereka nggak punya ilmunya, walau mereka tahu mereka nggak punya pengalamannya, terlebih gengsinya tinggi dan nggak mau belajar, mereka terus saja bertindak. Nggak peduli apakah hasilnya baik atau buruk. Fenomena bias aksi ini sangat banyak ada di sekitar kita. Contohnya, apa yang dilakukan oleh para pemimpin. Para pemimpin baru yang baru menduduki posisi tertentu. Mereka itu ingin terlihat keren, ingin terlihat bekerja. Kemudian mereka bikin program dengan membuang semua program lama. Mereka menganggap apa yang sudah dilakukan kemarin itu seolah-olah nggak baik. Dan mereka ingin mengganti yang lebih baik. Padahal sebenarnya nggak harus seperti itu. Harusnya kita melihat apa yang baik kita lanjutkan dan yang buruk kita sempurnakan. Ketika kita asal bekerja tanpa pernah memahami apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita dan apa yang akan menjadi target kita, di titik inilah potensi bias aksi itu merajalela. Alasan terbesar karena mereka ingin dianggap keren. Melakukan sesuatu itu jauh lebih bermakna dan berharga jika dibandingkan hanya sekedar melanjutkan atau diam semata. Agar kamu nggak terjebak pada bias aksi, maka sebelum kamu melakukan sesuatu, sebelum kamu mengatakan sesuatu, kamu harus sadar. Sadari apa tujuannya, tujuan dari tindakan saya, atau tujuan dari kata-kata saya. Kita harus sadar apa manfaat dari semua ini. Kita juga harus mawas diri. Apakah apa yang saya lakukan ini, saya mampu, saya punya keterampilannya, saya punya ilmunya, atau saya punya pengetahuannya. Pendek kata, evaluasi kompetensi diri kita. Jika merasa nggak kompeten, belajar dulu, baru kemudian bertindak. Atau jika kamu merasa tindakanmu dan mungkin kata-katamu itu nggak berguna, bahkan menyakiti orang lain, maka di titik ini, diam jauh lebih baik. Cara lain untuk bisa lepas dari bias aksi adalah jadilah pengamat. Coba kamu mengamati semua tindakanmu, semua kata-katamu. Kamu juga dapat menjadi pengamat bagi orang-orang di sekitarmu, bagi lingkunganmu. Kamu harus punya kesadaran, saya ada di mana dan harus berbuat apa. Dengan menjadi seorang pengamat, kita bisa jauh lebih efektif dan efisien dalam bertindak. Ada kalanya, diam itu jauh lebih baik. Tidak melakukan sesuatu bukan berarti kamu menyia-nyiakan sesuatu. Kadang diam kita untuk menganalisis, diam kita untuk mencari momentum itu jauh lebih baik untuk kita ambil.
Kesabaran yang menjadi dasar untuk bertindak, ini adalah kunci agar kita nggak terjebak pada bias aksi, agar kita mampu melakukan tindakan terbaik yang membawa manfaat, bukan merugikan. Ketika kita mampu mengendalikan diri, maka kita nggak bakalan mudah terpancing oleh lingkungan sehingga kita melakukan tindakan yang sia-sia. Di titik ini, kadang dia menjadi solusi sebelum melakukan sebuah tindakan. Sekali lagi, pertimbangkanlah sebelum mengambil keputusan, pertimbangkanlah sebelum berbicara, dan pertimbangkanlah sebelum bertindak. Tetap tenang dalam mengambil keputusan. Ini adalah jalan terbaik. Itulah pembahasan tentang fenomena bias aksi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.